Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Zahra Anwar, NPM 202145005996 dari kelas R2G. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep peserta didik dan konsep pertumbuhan perkembangan manusia. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu peserta didik. Peserta didik adalah manusia yang sedang bertumbuh kembang, butuh bimbingan dan perlakuan manusiawi, mempunyai potensi unik, mampu menyesuaikan lingkungan, dan manusia yang mau berubah. Jadi, kesimpulannya adalah peserta didik orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikisnya. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seseorang pendidik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapatkan pengajaran ilmu. Sedangkan secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan, sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian, serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Menurut Abu Ahmadi, peserta didik adalah orang yang belum dewasa yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan dari orang lain untuk menjadi dewasa. Gunanya untuk melaksanakan tugas sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai suatu pribadi atau individu. Selanjutnya, kita akan masuk pada konsep pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat fisik atau biologis, atau juga dapat merujuk pada perubahan kuantitatif yang dapat diukur, seperti bertambah berat badan, bertambahnya helai rambut di bagian kepala atau bagian tubuh lainnya, bertambah tinggi badan sekian sentimeter, bertambah besarnya ukuran bahu, perut, pinggang, dan lain-lain. Pertumbuhan juga merupakan perubahan alamiah pada segi fisik atau menunjukkan kepada fungsi tertentu yang baru dari manusia atau individu. Konsep pertumbuhan mempunyai makna luas, seperti pertumbuhan, kematangan, dan belajar. Pertumbuhan sendiri akan terhenti bila kita sudah menginjak dewasa, tetapi pikiran dan emosi akan terus tetap berkembang. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, antara lain nutrisi, olahraga, penyakit, dan kesehatan individu itu sendiri. Selanjutnya tentang perkembangan. Perkembangan merupakan perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik secara fisik maupun psikisnya. Perkembangan individu dapat ditunjukkan dengan muncul atau hilangnya, bertambah atau berkurangnya bagian-bagian. Contohnya, perkembangan cara proses berpikir, kemampuan dalam berbahasa, dan minat bakat. Sedangkan yang bersifat psikologis seperti perubahan intelijensi atau kecerdasan, berpikir, emosi, dan aspek sosial lainnya. Tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah bayi. Fase bayi merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah melahirkan. Pada tahap ini, bayi sudah bisa bernafas dengan sendirinya. Organ-organ tubuh dalam fase ini sudah bisa bekerja, walaupun belum maksimal. Mulai berkembangnya saraf dan otot, serta akan membentuk awal kesadaran. Alat gerak seperti tangan dan kaki mulai digunakan. Yang kedua adalah fase anak-anak. Perkembangan pada fase ini akan dimulai berkembang secara emosional serta sosialnya.
biasanya pada peningkatan yang secara aktif pada keterampilan fisik sehingga pertumbuhan yang lebih cepat dari biasanya. Pada fase ini, anak-anak belajar melakukan banyak hal dengan sendirinya seperti minum, makan, buang air kecil di toilet, dan bermain bersama teman-teman. Pada fase ini juga anak-anak dimulai untuk mengenal yang namanya pendidikan. Yang ketiga adalah fase remaja. Pada fase remaja, di mana manusia sudah mulai mengalami pubertas dan perkembangan organ-organ reproduksi. Perubahan fisik pada laki-laki dan perempuan juga semakin terlihat. Pada fase remaja, biasanya disebut fase pubertas, di mana perubahan fisik yang sangat cepat, misalnya berat badan dan tinggi yang bertambah, mimpi basah, atau menstruasi hingga perubahan pada suara. Selain itu, pada fase remaja juga mulai mandiri dan mencari jati diri. Mereka akan lebih logis dan mempunyai perasaan yang sensitif. Biasanya pada fase ini, mereka akan lebih suka menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Yang terakhir adalah fase dewasa. Pada fase ini, dimulai ditandai dengan berhentinya pertumbuhan pada fisik manusia. Masa dewasa sudah tidak bertambah tinggi, namun masih bisa bertambah berat badan. Organ tubuh juga mengalami peningkatan kemampuan serta kematangan. Kematangan berpikir dan kematangan mental juga mengalami peningkatan yang lebih jauh dibandingkan pada masa remaja. Pada fase dewasa, berlangsung hingga pada usia 19-40 tahun. Mereka akan berfokus pada pekerjaan, pernikahan, dan keluarga. Secara umum, orang-orang dalam fase dewasa, mereka akan lebih mandiri, prima, bertanggung jawab untuk diri sendiri maupun orang lain, serta mempertimbangkan konsekuensi yang akan dihadapi atas perbuatannya. Selanjutnya, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Di sini ada 5 perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan memiliki batasan usia, sedangkan perkembangan tidak memiliki batasan usia. Yang kedua, pertumbuhan dialami pada fase awal kehidupan, sedangkan perkembangan dialami pada seluruh fase kehidupan. Yang ketiga, pertumbuhan dapat diukur dan dapat dilihat, sedangkan perkembangan tidak dapat diukur maupun dilihat. Yang keempat, pertumbuhan memiliki sifat kuantitatif dan irreversibel, sedangkan perkembangan memiliki sifat kualitatif dan reversibel. Yang terakhir, pertumbuhan dipengaruhi oleh perubahan sel, sedangkan perkembangan dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman manusia itu sendiri. Yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan setiap orang, antara lain faktor keturunan atau gen. Seorang anak akan mewarisi gen orang tuanya, misalnya bentuk tubuh, warna kulit, bentuk dan warna rambut, warna mata, dan lainnya. Untuk faktor hormon, di tubuh juga ada berbagai hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh yang memiliki fungsinya masing-masing. Di tubuh juga ada hormon yang mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang terakhir adalah faktor gizi. Makanan dan minuman yang kita konsumsi mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita. Misalnya, pada fase pertumbuhan, tubuh memerlukan banyak asupan protein. Baik, itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai konsep peserta didik dan konsep perkembangan manusia. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.